Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat masalah-masalah yang sudah berkembang lama sekali. Bahkan ratusan tahun yang lalu sudah ada di Indonesia. Khususnya kepercayaan orang-orang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya, bahkan sampai luar negeri. Apa itu? Yaitu mengenai pesugihan, ya, pesugihan yang diinginkan setiap manusia hidup, ya, tetapi dengan cara-cara yang khusus, dengan melakukan ritual-ritual, ya. Kadangkala ritual-ritual itu menurut kemanusiaan kadangkala kurang pas, tapi itu faktanya, yaitu pesugihan dan seks bebas, ya, yaitu dengan pesugihan makhluk yang tidak kasat mata, yaitu tidak kelihatan, ya. Konon ceritanya dari jin, ya, buto ijo, ya. Buto ijo bisa dijadikan dipelihara dari tempat yang angker, ada cantriknya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau saudara ingin cepat kaya, pakai ini pembantu buto hijau. Ada yang tuyul, ya, ada yang hewan-hewan yang lain yang bisa saja terjadi itu berwujud jin yang tidak kasat mata, tapi jin bisa menjelma apa saja, ya. Yaitu pada awalnya di sini saya jelaskan jin ini yang berwujud buto ijo, ya. Konon masyarakat mempercayai bahwa jin buto ijo ini bertubuh besar, ya, bertubuh besar, warnanya hijau, ya. Namun jin ini sebenarnya bisa aja menjelma jadi apa saja, ya. Buto ijo itu sebenarnya apa, ya? Buto ijo itu sebenarnya adalah sejenis makhluk yang tidak kasat mata, tidak kelihatan, yang berwujud jin yang bisa berbentuk buto ijo, ya. Buto ijo ini adalah bertugas memberi kecepatan. Siapa yang mengambil memelihara buto ijo ini akan dibantu oleh buto ijo. Bagaimana seorang pedagang bisa dagangannya laris, ya, dagangannya laris, berdagang apa saja cepat laris dan dapat untung banyak, cepat kaya, ya. Itu tugas daripada buto ijo, ya. Tetapi di sini buto ijo ini juga tidak sembarangan untuk mengambil di tempat-tempat yang angker, biasanya di pegunungan-pegunungan, ya. Pegunungan-pegunungan tempatnya angker, ya, ada cucuk langkahnya yang menunjukkan tempat pesugihan itu, apa yang mau diminta untuk membantu. Ada yang cepat kilat, ada yang sedang, ada yang biasa. Itu nanti ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon yang mau memelihara jin atau jenis makhluk untuk membantu kekayaan atau pesugihan itu, ya. Selanjutnya, jin ini ketika diambil
oleh yang mengantar itu sudah ada perjanjian. Meskipun perjanjiannya tidak tertulis lesan, biasanya mau mengambil ini, tetapi setiap bulan purnama harus disediain misalnya kepala ayam, atau kalau sudah kaya misalnya kepala kerbau, atau disarati dengan apa ya. Tetapi kalau bulan purnama tidak disediain, maka dia akan murka. Biasanya ada perjanjian di situ, yang diambil adalah yang berhubungan dengan nyawa. Nah, ini yang berat ya. Bisa anaknya, bisa dirinya sendiri, atau orang lain, yang orang lain sudah di-happy-happykan, di saat keluarga dibiayai, tapi suatu ketika kalau yang mengangkat pesugihan itu terlupa tugasnya untuk memenuhi persyaratan, maka akan terjadi ada nyawa yang diambil. Tetapi ada yang sedang, biasanya anaknya yang ambil pesugihan itu ada kekurangan ya, normalan ya, bisa lahir tidak normal misalnya. Itu persyaratan-persyaratan yang kadangkala apabila persyaratan bulan purnama tidak dipenuhi, biasanya begitu. Ya. Selanjutnya, siapa saja yang mengambil orang-orang yang makhluk tidak kasat mata ini untuk membantu kekayaan, biasanya banyaknya orang pedagang ya. Pedagang-pedagang banyak yang ingin cepat kaya ya. Siapa saja pedagang-pedagang ya, berwarga negara apa saja, beragama apapun, ingin cepat kaya, ada jalannya, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Biasanya persyaratan-persyaratan itu berbentuk sesajen ya, yang saya katakan di depan tadi, ada kurang kepala ayam, kepala kerbau dan sebagainya itu ya. Misalnya ya. Selanjutnya, jadi untuk cepat kaya itu ada jenis-jenis makhluk yang kasat mata ini berjenis-jenis. Ada yang cepat, lambat, ada yang biasa ya. Kayak jalan aja, lewat tol, lewat jalan sedang, atau jalan yang biasa. Lewat tol ya biayanya ada biaya pajak untuk jalan tol, e-tol, elektronik ya, tol ya. Kemungkinan sejenis itu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang diberikan oleh cantriknya itu. Selanjutnya, untuk persyaratan-persyaratan sudah saya sampaikan di depan ya. Selanjutnya, apa itu buto ijo ya? Tadi sudah saya katakan di depan, buto ijo adalah sejenis jin yang bertubuh besar, warnanya hijau ya. Kalau sudah oleh cantriknya tadi sudah ada ikatan untuk dipelihara dengan sesajen-sesajen di situ, yaitu apa yang diucapkan oleh cantriknya. Biasanya cantrik ini yang membawai pesugihan-pesugihan di situ, yang bisa berkomunikasi dengan dia, yang diucapkan merupakan janji ya, bukan janji. Buto ijo adalah makhluk jin yang tidak kasat mata, kecuali yang bisa melihat adalah yang punya, yang sudah diserahkan oleh cantriknya ya. Bisa komunikasi ya, bisa melihat ya. Tapi di sini
buta hijau ini kalau sudah diangkat di rumah yang mengangkat itu dikasih ruangan atau kamar khusus biasanya. Tetapi buta hijau ini bisa menjelma makhluk apa saja, bisa ular, bisa tokek, bisa apa. Dan buta hijau ini jadi pesugihan kadang-kadang mengeluarkan auman, ya, menggaum. Si buta hijau ini suaranya menggaum, tetapi saya sendiri pribadi, demi Allah, saya pernah mendengar suara sejenis auman itu yang diisukan di rumah itu ada buta hijaunya. Pada suatu siang jam 12-an ada suara menggelegar di sumurnya. Anaknya dia sendiri juga takut, semua ada suara apa di sumur. Semua orang sekitarnya termasuk saya menengok sumurnya tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak, anak-anaknya di atas semua, tidak ada yang jatuh ke situ. Semua lengkap. Nah, kemudian orang-orang termasuk saya, ya kemungkinan itu auman dari buta hijau menjelegur gitu, ya. Terus suatu ketika, ya pada hari libur kerja, waktu itu kan belum ada mobil yang mewah, sepeda cik-cik ya istilah saya. Kalau digenjot cik, cik, cik itu pakai jaket, aduh pakai topi, topinya topi kayak sinder itu, ya, ya zaman seperti yang dulu dipakai oleh Belanda itu ya, pakai kerkop ya, nyepeda itu. Nah, di jaketnya itu ada ular, ya. Anaknya bengok bahasa Jawanya atau bersuara takut ada ular di atas sepeda di jaket. Nah, bapaknya bilang jangan, biarin nanti kan pergi. Ya, akhirnya ular itu menghilang setelah orang mau melihat. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Ya, itu saya sendiri mendengar auman gelegar itu. Ya, saya sendiri nengok tidak ada apa-apa. Ya, percaya atau tidak, believe or not, itu benar-benar fakta yang terjadi. Bahkan ini suatu ketika orang asing pun ada yang datang ke Indonesia ingin cepat kaya seperti pedagang-pedagang yang ada di lain-lain tempat. Kok cepat kaya, bagaimana cerita mungkin ya ada juntrik-juntriknya. Oh, di sana biasanya itu tempat-tempat yang ada tempat makhluk untuk perewangan kekayaan itu di tempat yang angker. Ya, angker itu tempat yang menakutkan ya. Tempat yang menakutkan di pohon-pohon besar atau di arca-arca besar biasanya. Lah itu biasanya jin-jin suka tempat di situ. Nah, dan di situ biasanya dikendalikan oleh cantrik, di mana cantrik ini juga punya kekuatan bisa komunikasi dengan jin itu yang membawai mereka menyalurkan tenaga kerja jin itu ya, penyalur TKI tenaga jin kepada manusia menurut saya, yaitu cantrik itu yang membawai itu. Dia manut sama cantriknya ya, itu tenaga penyalur dari jin-jin ini untuk ikut orang untuk membantu memperkaya dia dalam bekerja. Ya, biasanya pedagang ya. Tapi ya itu syarat-syaratnya tadi ada beberapa syarat 1, 2, 3. Dalam bulan purnama kalau tidak dipenuhi, ya ada akibatnya. Sudah saya kemukakan di depan tadi. Ya. Selanjutnya
Jadi buta ijo ini bisa menjelma apa saja, ya, bisa menjelma binatang yang besar, yang ular besar, bisa ular kecil, dan bisa menjelma binatang apa saja atau manusia apa saja bisa, ya. Selanjutnya buta ijo ini pasti minta waktu diambil dulu, minta kamar khusus yang setiap makanannya, ya, setiap hari itu di kamarnya disediain entah apa yang disepakati dalam pengambilan tersebut, ya. Jadi tidak bisa campurkan dengan yang lain, jadi ruangan khusus, ya. Selanjutnya, di manakah kalau ada orang-orang tanya, bahkan ini sudah berkembang sampai luar Indonesia, bahwa Indonesia ada tempat pesugihan, ya, itu di tempat gunung-gunung, ya. Misalnya saya sebutkan satu persatu, misalnya Gunung Kawi, ya, Gunung Semeru, ya, kemudian Gunung Kemukus, ya. Gunung Kemukus ini disertai dengan ritual-ritual seks bebas, ya. Kalau suka sama suka, ya bisa gitu. Tetapi saya mengamati dari jauh, juga tanya-tanya dari orang di situ, tapi ritual itu kadang disalahgunakan oleh cewek-cewek pencari cuan, ya. Tidak hanya ritual, tetapi sudah dimasuki cewek-cewek cari cuan. Di situ ada kamar-kamar yang disediakan, ya. Selanjutnya di Gunung Gede, ya. Kemudian Gunung Lawu, ya. Kemudian Gunung Wijil, ya. Kemudian Gunung Pancar, Gunung Bugel, ya. Gunung Serandil, ya. Yang saya pernah amati di sini adalah di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu adalah tempat pemakaman oleh tokoh-tokoh spiritual zaman dulu, ya, zaman dulu jadul, itu dikubur di Gunung Kawi tersebut, ya. Entah kenapa banyak orang datang ke tempat itu untuk melakukan doa-doa spiritual kepada yang meninggal, agar dapat jalan lancar ke surga. Tetapi di luar itu ada benda-benda tempat sembahyang, yaitu salah satunya masjid dengan arsitektur Masjid Demak ada di situ, ya. Tempat sholat orang-orang yang beragama Islam datang di situ setelah ritual sholat di masjid. Juga orang-orang Buddha Konghucu banyak yang datang dari luar negeri, ada dari Cina, dari Taiwan, dari Singapura, ya, datang ke situ. Di situ ada tempat pemujaan Konghucu atau, ya, sejenis seperti tempat pemujaan orang Buddha atau Konghucu, ya, di kuil-kuilnya itu, ya, tempat sembahyang orang-orang Chinese yang beragama Konghucu, ya. Banyak yang datang ke situ, banyak tujuannya. Tetapi kebanyakan selain mau rekreasi juga punya tujuan
mencari pesugihan, yaitu bebas saja hak asasi manusia, silakan asal tidak mengganggu orang lain. Semua tanggung jawab pribadi masing-masing, ya. Selanjutnya gunung yang ada ritualnya seks bebas, ya, ada ritual seks bebas, kadangkala ini hanya sebagai kedok, ya. Ritual seks bebas hanya sebagai kedok. Ada yang tadi saya sebutkan, yang mencari cuan, karena yang datang ini pedagang-pedagang dari jauh, entah laki entah perempuan, ya. Tetapi dalam prakteknya dia juga mencari pesugihan. Hal mana di situ tanggung jawab masing-masing kepada Sang Khalik, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah, ya. Jadi asal tidak mengganggu orang lain itu bebas, ya, hak asasi manusia, ya. Selanjutnya, contohnya di Gunung Kemukus, yaitu gunung di wilayah Kabupaten Sragen, ya, Kabupaten Sragen dekat Solo, ya, ke timur ke utara sedikit, ya, di wilayah Jawa Tengah. Di situ ada Gunung Kemukus. Sampai sekarang, ya, mulai dulu sampai sekarang, dikenal Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan dengan ritual seks bebas. Saya kira dulu seks bebas benar-benar, katanya kalau ketemu orang yang cocok, ya, no money, free, ya. Tetapi lama-kelamaan sebagai kedok, cewek-cewek dikirain mencari pesugihan, padahal dia kedok menjual sesuatu demi cuan. Nah, ini yang kadang-kala kurang pas sebagai kemanusiaan, ya. Yang datang ke situ tujuannya tidak sekadar itu, mencari kekayaan dengan bantuan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata untuk dibawa pulang. Selanjutnya, tadi di Gunung Kemukus itu, ya, dulu jadi objek wisata, ya. Akhirnya wisata datang ke situ, ya, lama-kelamaan bercampur antara orang yang mencari kekayaan dan mencari happy, yang ada orang yang hanya mencari happy semata, happy sesaat. Tapi kalau orang mencari kekayaan dibawa pulang, entah berwujud tuyul, entah buta hijau, itu mencari kekayaan happy jangka panjang, yaitu melancarkan usahanya, ya. Selanjutnya di tempat yang lain, yaitu selain di Gunung Kemukus ada juga yang sejenis itu, ya, yaitu di daerah Rembang, ya, di Bugal daerah Rembang, ya, di daerah Rembang itu ada gunung tempat mencari kekayaan, yaitu dengan adanya jenis makhluk yang tidak kasat mata untuk dipinang, jadi dipelihara, dibawa pulang ke rumah, ya. Itu yang ada di Bugal, ya, hampir sama dengan yang ada di Kabupaten Sragen, yaitu Gunung Kemukus. Biasanya yang datang itu pada hari-hari libur. Seperti juga di wilayah Jatim
yaitu daerah Tulung Agung, ya. Itu juga ada tempat seperti itu, ya. Katanya setiap Sabtu luar biasa, ya. Saya mengamati dari beberapa sejarah dan riwayat dari kawan, ya. Akhirnya ya sama seperti itu, ya. Maaf sebentar.